Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Safira, NIM 01A1 172, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu glikolisis. Adalah suatu proses yang menghasilkan perubahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat. Kemudian glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa. Selanjutnya yaitu glikogenolisis, yaitu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu gluconeogenesis, adalah sintesis glukosa dari senyawa-senyawa bukan karbohidrat seperti asam laktat dan beberapa asam amino. Selanjutnya yaitu siklus glikolisis, dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu alur langkah glikolisis adalah sebagai berikut. Tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Selanjutnya yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Selanjutnya yaitu fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,16-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Selanjutnya yaitu fruktosa 1,6-bifosfat. 6 atom C akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat 3 atom C dan dihidroksi aseton fosfat 3 atom C. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Selanjutnya yaitu satu molekul dihidrolisis aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat. Selanjutnya yaitu gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan membentuk NADH. Selanjutnya 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Yang terakhir yaitu 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Dapat dilihat pada gambar di samping. Dalam siklus Krebs terdapat 8 tahap yang reaksinya terjadi terus-menerus dari awal hingga akhir dan terjadi secara berulang. Yang pertama yaitu pembentukan sitrat. Adalah proses awal yang terjadi dalam siklus Krebs, di mana proses ini terjadi kondensasi asetil KOA dengan asetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Selanjutnya yaitu sitrat yang dihasilkan oleh proses sebelumnya akan diubah menjadi isolitrat dengan bantuan enzim ikonitase. Selanjutnya yaitu enzim dehidrogenase isositrat mampu mengubah isositrat menjadi alfa-ketoglukorat dengan bantuan NADH. Dalam proses reaksi ini juga terjadi pelepasan satu molekul karbon dioksida. Selanjutnya yaitu alfa-ketoglukorat mengalami proses oksidasi sehingga akan menghasilkan suklinasi KOA. Selanjutnya yaitu suksinil KOA diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat dan fosforilasi menjadi guanosin trifosfat. GTP ini kemudian dapat digunakan untuk membuat ATP. Selanjutnya yaitu suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Selanjutnya adalah proses hidrasi. Dalam proses ini menyebabkan terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sehingga akan menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan
oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil KOA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Hasil akhir dalam tahap ini juga berubah menjadi NADH. Selanjutnya yaitu transport elektron. Dari tahap glikolisis hingga siklus Krebs dihasilkan 24 atom hidrogen. Sistem pengangkutan elektron atau transport elektron terjadi pada permukaan dalam membran tilakoid. Ke-24 atom hidrogen akan terpisah menjadi ion hidrogen dan elektron berenergi tinggi. Elektron akan bergerak sepanjang rantai respirasi. Energi yang dihasilkan akan digunakan untuk mengubah 36 molekul ADP dan membentuk 36 molekul ATP. Setelah melintasi rantai respirasi, elektron akan bergabung dengan ion hidrogen dan atom oksigen dari udara sehingga membentuk molekul air. Selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Hubungan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak yaitu yang pertama katabolisme lemak. Katabolisme lemak dimulai dengan pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol yang merupakan senyawa dengan 3 atom C dapat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya gliseraldehid 3-fosfat mengikuti jalur glikolisis sehingga terbentuk pirufat. Sedangkan asam lemak dapat dipecah menjadi molekul-molekul dengan 2 atom C. Molekul dengan 2 atom C ini kemudian diubah menjadi asetil KOA koenzim A, sehingga jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat, barulah asam lemak dioksidasi. Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil KOA. Selanjutnya, sebagaimana asetil KOA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil KOA dari jalur ini pun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Selanjutnya, katabolisme karbohidrat. Katabolisme adalah pemecahan molekul karbohidrat menjadi unit-unit yang lebih kecil. Katabolisme karbohidrat meliputi proses pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian glukosa atau monosakarida dalam bentuk respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP inilah yang digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas kehidupan. ATP ini berasal dari beberapa proses diantaranya glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Selanjutnya glikolisis aerob. Ada 4 tahap respirasi aerob, yaitu yang pertama glikolisis, tahapan pengubahan glukosa C6 menjadi asam pirufat. C3, tempatnya ada di sitoplasma. Substrat 1 molekul glukosa dan hasilnya 2 molekul asam pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif, pengubahan asam pirufat C3 menjadi 2 asetil KOA, 2 NADH, dan 2 CO2. Tempatnya di matriks mitokondria. Substrat 2 molekul asam pirufat, hasil 2 molekul asetil KOA, 2 molekul karbon dioksida, dan 2 molekul NADH. Di siklus Krebs, reaksi penyatuan asetil KOA dengan asam oksaloasetat menghasilkan KOA, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 terjadi di matriks mitokondria. Substrat 2 molekul asetil KOA dan hasilnya 2 molekul ATP, 4 molekul karbon dioksida, 6 molekul NADH, dan 2 molekul FADH2. Selanjutnya yaitu transfer elektron. Reaksi reduksi atau oksidasi NADH dan molekul FADH2 yang menghasilkan ATP dan H2O, tempatnya di krista mitokondria. Substrat 10 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan hasilnya 34 ATP dan 6 molekul air H2O. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu glikolisis anaerob. Dapat dilihat pada gambar di samping. Berkebalikan dengan respirasi aerob, respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa yang tidak membutuhkan oksigen. Adapun beberapa organisme yang dapat melakukan respirasi anaerob, yaitu hamir, bakteri asam laktat, otot tubuh pada manusia. Jika dibandingkan respirasi aerob, respirasi anaerob hanya menghasilkan sedikit ATP atau energi. Proses respirasi anaerob dibedakan menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.